Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi dengan NIM 110 dari Sistem Informasi Angkatan 19. Di sini saya akan melakukan text processing data pada Twitter untuk memenuhi sebuah tugas mata kuliah Data Science kelas 5D. Di sini saya menggunakan Jupyter Python. Untuk menginstal Jupyter pada Python, pertama kita buka command prompt atau cmd. Nah, kemudian setelah itu kita install Jupyternya dengan cara pip install Jupyter Lab. Sebelumnya kita harus terhubung dengan koneksi internet. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya sudah menginstalnya sebelumnya. Jadinya di sini tulisannya itu ada tulisan already satisfied. Nah, kemudian untuk membuka Jupyternya, yaitu tinggal kita ketikkan Jupyter Streamlab. Nantinya di sini akan muncul ke browser itu otomatis. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sini nantinya akan tampil bagian Jupyternya. Baik, sebelumnya saya di sini sudah melakukan text processing data pada Twitter. Nah, ini hasilnya. Untuk pertama di sini saya melakukan import twin karena di sini kita akan melakukan twin dengan menggunakan Jupyter. Nah, kemudian kita import Essentio di sini, dan untuk yang ketiga di sini yaitu kita melakukan twin pada kata ppkm yang ada pada Twitter dengan limit datanya yang nantinya akan di twin itu 100. Kemudian dalam bentuk JSON. Outputnya di sini nantinya akan bernama ppkm.json dalam format JSON seperti itu. Kemudian kita start di sini. Di sini kita harus melakukan step by step, langkah demi langkah gitu. Jadi yang pertama kita melakukan import twin, dan kita melakukan start. Kemudian yang kedua kita melakukan import Essentio di sini, kemudian kita start, dan yang ketiga di sini kita melakukan start seperti itu. Ini tidak error. Nah, ini muncul gitu. Kemudian di sini melakukan data dari twin dari Twitter tentang ppkm yang limitnya itu sampai 100 seperti itu. Kemudian kita melakukan pip install pandas di sini. Di sini saya sudah menginstalnya untuk pandas, jadinya di sini already satisfied. Kemudian kita melakukan import pandas spd, kemudian import psnp, dengan nantinya pada pandasnya di sini melakukan maksimal kolomnya itu 100 seperti itu. Kita start. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu di bagian sini itu merubah dari file JSON ke bentuk CSV seperti itu. Di bagian selanjutnya itu ada data shape start. Nah, di sini menunjukkan ada 232 kolom dan 232 baris dan 36 kolom. Seperti itu.
Kemudian kita melakukan import pandas SPD lagi, kemudian import napi SNP dengan memanggil membaca pada JSON-nya, ppkm JSON. Nah, di sini tampilan dari file JSON ppkm tadi yang sudah melakukan twin pada kata ppkm. Nah, kemudian kita melakukan case folding. Di sini fungsi dari case folding di sini yaitu untuk membuat semua tweet di sini menjadi tulisan huruf kecil semua gitu. Karena di sini di set lower. Kalau misal kita set upper, maka nantinya di sini akan menjadi apa ya? Huruf kapital semua gitu. Di sini ada error. Sebelumnya di sini kita belum melakukan. Di sini kita harus, nah seperti itu. Jadi kita harus tidak boleh apa ya, kayak melewatkan step yang lain gitu. Harus step by step harus di start gitu. Intinya di sini di bagian case folding di sini sudah berubah menjadi huruf besar semua karena di sini kita akan melakukan lower, maka kita ubah menjadi lower, huruf kecil semua saja seperti itu. Nah, jadinya kata semua tiap kalimat di sini berubah menjadi huruf kecil semua. Kemudian kita melakukan pip install nltk. Di sini saya sudah melakukan install nltk. Kemudian kita melakukan import nltk, import string, dan melakukan tokenizing. Nah, tokenizing di sini yaitu untuk menghapus beberapa tweet yang di sini ada remove tab pada tweet, new line atau baris baru, dan backslash gitu. Kemudian ada dapat remove ASCII. Di sini terdapat emoticon, jenis award, dan lain-lain. Jadi nantinya kita dapat menghapus seperti emoticon dan kata China gitu. Kemudian dapat menghapus mention, link, dan hashtag seperti itu. Nantinya dengan fungsi tokenizing di sini kita dapat menghapus link, berupa link, dan juga hashtag gitu. Kemudian menghapus remove incomplete URL. Nah, di sini kita menghapus URL yang tidak lengkap seperti itu. Kemudian masih banyak lagi di sini kita melakukan tokenizing. Nah, di sini masih proses melakukan tokenizing. Di sini masih tandanya bentuk bintang seperti itu. Kita tunggu saja. Nah, ini hasilnya dari hasil dari tokenizing tersebut. Kemudian di sini kita melakukan proses frekuensi distribution atau frekuensi distribusi frekuensi seperti itu. Kemudian kita melakukannya. Nah, di sini sudah muncul untuk frekuensi tokennya. Kemudian kita melakukan nltk download stop port seperti itu. Download stop port. Kemudian di sini kita melakukan import stop port. Stop port di sini untuk menghilangkan atau menghentikan kata yang tidak jelas. Maksudnya kata yang tidak jelas seperti itu. Menghilangkan kata-kata yang tidak lengkap. Seperti di sini kita memasukkan beberapa kata seperti YG, DG, NY, dan lain-lainnya gitu. Nah, kemudian kita melakukan. Nah, di sini sudah kita melakukan beberapa kata yang dihilangkan. Nah, di sini hasilnya seperti itu. Kemudian kita melakukan pip install open pxl. Nah, ini saya sudah installnya. Kemudian kita melakukan normalize word. Yaitu di sini normalize word di sini untuk melakukan beberapa term yang
apa ya, kayak kata yang bermakna yang sama gitu. Jadinya menyatukan kata yang bermakna sama seperti itu. Hasilnya itu seperti ini. Lalu kita melakukan pip install sastrawi dan juga install Swifter. Nah, intinya ini digunakan di bagian sini. Form sastrawi dan import Swifter seperti itu. Fungsinya di sini yaitu menghilangkan kata imbuhan pada bahasanya gitu. Kita lakukan start pada import di sini. Kemudian hasilnya seperti ini. Seperti kata pelanggan, ini menjadi langgan seperti itu, menghilangkan kata imbuhannya gitu. Kemudian kata notabene-nya menjadi notabene gitu, seperti itu. Dan kayak bulannya, bulan, dan dibayarkan, bayar, dan lain-lain. Masih banyak lagi di sini. Masih belum selesai dalam proses prosesinya. Kita tunggu dulu. Baik, di sini kita sudah melakukan sastrawi, yaitu menghilangkan imbuhan pada kitab kata. Nah, di sini kemudian kita melakukan menyimpan data processing di sini, pre-processing di sini dalam bentuk CSV seperti itu. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini merupakan data yang sudah dilakukan pre-processing. Di sini ada tweet token, ada tweet normalize, dan tweet token stem seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan TF-IDF pada tweet PPKM di sini. Pertama kita melakukan install Clearance di sini sudah, kemudian kita melakukan import napi SNP dan import napi SNP juga, kemudian import pandas SPD, kemudian melakukan fitur extraction. Nah, di sini ada untuk CSV-nya di sini file yang sudah kita melakukan pre-processing tadi. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita melakukan docshape di sini. Nah, hasilnya itu 115 garis. Nah, kemudian kita melakukan print vocabulary. Di sini hasilnya gitu. Menampilkan kamus itu. Kemudian kita melakukan print dengan mengambil feature name dan pada tadi gitu. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ada import napi lagi dan nantinya akan mengambil array-nya gitu. Jadikan seperti array. Kemudian kita melakukan open pada sebelumnya di sini kita melakukan tweet token stem, yaitu mengambil tweet token stem pada file pre-processing tadi, kemudian kita diubah menjadi bentuk CSV. Hasilnya seperti ini saja gitu. Nah, kemudian pada TF-IDF di sini kita menggunakan pada tweet token stem. Maka hasilnya seperti ini. Lanjut, di sini juga menggunakan tweet token stem. Kemudian melakukan menampilkan dari hasil dari processing tadi seperti itu.
Nah, kemudian di sini melakukan extraction. Hasilnya seperti ini. Kemudian menampilkan hasil itu kolom dan juga baris. Di sini barisnya 115 dan kolomnya 42. Kemudian kita melakukan import array dan juga melakukan praproses pada tweet token stem. Seperti itu. Dan ini hasilnya juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.